Wait, aku mau ngetik. Nah, benar. Halo, udah keluar? Udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi kami dari kelompok satu manajemen pemasaran B ingin mempresentasikan analisis strategi segmentasi pasar dan positioning produk iPhone oleh Apple. Di sini yaitu membangun eksklusivitas dan inovasi dalam pasar smartphone. Di sini ada anggota tim kami, saya sendiri, Erika Triwahyuni. Saya Saul Azhar Wahid, NRP terakhir 094. Saya Zahra Revalina, NLP 073. Saya Aditya Raka dengan nomor NRP terakhir 066. Di sini ada company profile-nya yaitu Apple adalah perusahaan teknologi asal Cupertino, California yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan juga Ronald Wayne. Ini dikenal karena inovasi desain dan teknologinya. Apple memproduksi perangkat seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch, serta mengembangkan sistem operasi seperti iOS dan juga macOS, dan layanan digital seperti iCloud dan juga Apple Music. Nah, selanjutnya ada brand profile. Apple dikenal sebagai merek premium yang menonjolkan inovasi dan desain minimalis dan pengalaman pengguna yang unggul. Filosofi desainnya menjadikan Apple simbol gaya hidup modern diperkuat oleh kampanye Think Different. Sejak iPhone pertama pada 2007, Apple merevolusi industri smartphone dan membangun loyalitas pelanggan tinggi. Nilai-nilainya meliputi inovasi, privasi, keberlanjutan, dan pengalaman pengguna menyeluruh. Produk profile di sini iPhone adalah lini smartphone premium yang diproduksi oleh Apple, dirancang untuk menggabungkan teknologi canggih, desain elegan, dan pengalaman pengguna yang lulus dalam satu perangkat. Ditenagai oleh sistem operasi eksklusif iOS, iPhone menawarkan performa tinggi melalui chipset seri A, fitur kamera mutakhir, serta integrasi erat dengan ekosistem Apple seperti Mac, iPad, dan Apple Watch. Produk ini menonjol dalam hal keamanan, privasi, dan juga inovasi, menjadikannya pilihan utama bagi konsumen kelas menengah hingga premium yang menghargai kualitas, eksklusivitas, dan juga gaya hidup modern. Di sini ada target consumersnya. Dalam positioning map, iPhone berada di posisi tertinggi dalam hal harga dan juga inovasi, mencerminkan citranya sebagai smartphone premium dengan teknologi mutakhir. Samsung menjadi pesaing terdekat dengan inovasi tinggi dan harganya lebih sedikit rendah. Sementara itu, Google Pixel unggul dalam inovasi software dan Xiaomi serta Oppo menargetkan segmen harga menengah dengan fitur yang kompetitif. Peta ini menegaskan strategi Apple dalam mempertahankan eksklusivitas dan juga keunggulan teknologi di pasar smartphone. Selanjutnya adalah product benefits. Yang pertama ada iPhone sendiri tuh mempunyai desain yang premium dan juga material yang berkualitas. Lalu ada performa tinggi dan juga efisiensi energi. Lalu sistem operasi iOS yang intuitif dan juga stabil, keamanan dan privasi tingkat tinggi, integrasi ekosistem Apple yang kuat, lalu memiliki kualitas kamera yang unggul dan juga nilai jual kembalinya tinggi dan dengan dukungan jangka yang panjang. Lalu serta fitur pendukung produktivitas dan cloud. Next. Next. Selanjutnya, bab 2 analisis dan diskusi, terdapat marketing problem analisis, stagnasi penjualan global. Yang pertama adalah stagnasi penjualan global. Proyeksi pengiriman pada 2025 itu 220 hingga 225 juta unit di bawah target 240 juta. Lalu pasar Cina melemah, yaitu penurunan penjualan sekitar 10 hingga 12% pada akhir 2024. Lalu ada strategi harga premium, eh, tidak ramah konsumen menengah atau negara berkembang, dan juga adanya risiko geopolitik dan juga produksi. Adanya ketergantungan manufaktur di Cina yang menyebabkan risiko tarif dan juga ketegangan geopolitik. Next.
Lalu ada consumer needs analysis. Profil konsumen targetnya adalah kalangan muda hingga parubaya dengan sedikit dominasi di kalangan wanita yang menginginkan iPhone sebagai alat komunikasi sekaligus simbol status sosial dan gaya hidup yang modern. Lalu kebutuhan utama konsumennya itu desainnya yang ramping, premium, dan estetis menarik, performanya cepat dan mendukung aktivitas sehari-hari termasuk fotografi dan berkualitas. Lalu ada teknologi terbaru, inovasi yang mendorong pembaruan perangkat mengingat rata-rata penggunaan smartphone selama 37 bulan dan juga pengalaman pengguna, keamanan menggunakan fitur seperti Face ID dan enkripsi data untuk perlindungan privasi dan juga integrasi ekosistem Apple, sinkronisasi dengan iCloud, Apple Music, App Store, dan juga perangkat Apple lainnya. Lalu untuk kebutuhan pasar globalnya sendiri adalah inovasi hardware lebih canggih dan desain lebih tipis, lalu kompetisi ketat dengan pesaing seperti Samsung dan Oppo yang menawarkan fitur yang serupa. Lalu nilai tambah yang diharapkan adalah ekosistem yang terintegrasi dengan mulus, layanan lunak jual berkualitas, dukungan pembaruan perangkat lunak jangka panjang untuk meningkatkan loyalitas dan juga kepuasannya. Next. Lalu untuk potensial marketnya sendiri, pertumbuhan pasar globalnya pada proyeksi 2025 tumbuh 2,3%, sehingga totalnya menjadi 1,26 miliar unit yang didukung permintaan upgrade di pasar yang berkembang. Lalu untuk target pasar Apple Inc. sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, segmen premium berusia 20 hingga 35 tahun, lalu peluang geografisnya ada di Amerika Serikat, yaitu pasar terbesar yang tumbuh 3,3% meski ada tarif dari Cina. Lalu Cina itu adanya stabilisasi lewat harga agresif dan juga India dan Indonesia melalui pertumbuhan yang signifikan. Lalu dominasi iOS bertumbuh itu 3,1% versus Android itu 1,7%. Sehingga potensi perluasan pasar premium dan menengah atas. Next. Kemudian untuk produk and service quality strategi, pertama fokus kualitas dan inovasi produk itu mengutamakan peningkatan kinerja, fungsi, dan daya tahan produk. Strategi ini berawal dari diferensiasi desain menarik dan kemudahan penggunaan. Kemudian ada pemasaran global dan nilai merek. Dapat diterima luas karena desain yang inovatif, antar muka ramah pengguna, dan kampanye emosional. Selanjutnya ada pertahanan keunggulan kompetitif, yakni diferensiasi produk strategis dan fokus pada kepuasan pelanggan. Next. Kemudian ada pembahasan analisis. Pertama di sini ada dari smartphone, dari Apple versus Samsung dan Google. Di sini untuk Apple sendiri itu sistem operasi menggunakan iOS, kemudian ekosistemnya terhubung dengan Mac, iPad, dan Apple Watch. Untuk kameranya kualitas tinggi dengan mode sinematik dan harga mahal dan premium. Untuk CPM-nya sendiri, di sini Apple cukup inovatif, untuk Samsung sangat inovatif, dan Google inovatif. Kemudian next. Kemudian untuk PC atau laptop dari Apple versus Lenovo dan Dell. Untuk CPM-nya sendiri dari Apple itu sangat inovatif, Lenovo inovatif, dan Dell cukup inovatif. Next. Dari layanan streaming ada Apple TV versus Netflix dan Disney Plus. Dari CPM-nya sendiri, Apple TV sangat inovatif, Netflix inovatif, dan Disney Plus cukup inovatif. Next. Kemudian ada partnership analisis, kemitraan teknologi dan konsultasi bisnis. Apple itu bersama Accenture, Deloitte, IBM, dan Salesforce. Di sini fokus pada strategi digital, solusi iOS, iPad, dan aplikasi bisnis, serta CRM untuk transformasi digital. Kemudian untuk kemitraan fashion dan merek mewah, bersama Hermes, kolaborasi eksklusif untuk Apple Watch, Hermes, dan AirTag Hands. Kemudian di sini menggabungkan teknologi Apple dengan desain premium dan craftsmanship untuk segmen berkelas. Dan strategi kemitraan Apple yakni sistem terintegrasi dan eksklusivitas berbeda dari pesaing yang lain, yakni yang lebih fleksibel, kemudian berfokus pada segmen premium dan meningkatkan nilai merek dan solusi inovatif bagi pelanggan. Next.
Habis itu selanjutnya ada bab advertising atau periklanan, di mana yang pertama yaitu personal selling. Jadi iPhone ini memberikan edukasi langsung kepada pelanggan tentang fitur iPhone seperti kamera Pro dan Apple Intelligence. Habis itu ada sesi Today at Apple meningkatkan pengalaman pelanggan dengan demonstrasi langsung. Habis itu selanjutnya ada program penjualan dari Apple itu sendiri. Yang pertama ada program trade-in di mana bisa tukar tambah iPhone lama untuk potongan harga. Habis itu ada kerjasama dengan operator seluler untuk cicilan 0% atau bundling paket data. Setelah itu ada program upgrade tahunan. Pelanggan dapat memperbarui ke iPhone terbaru setiap tahun. Habis itu ada support untuk para penjualnya itu sendiri, di mana ada pelatihan intensif untuk staf penjualan agar memahami teknis produk dan solusi troubleshooting. Habis itu ada layanan pernah jual seperti Genius Bar, Apple Support Center, dan bantuan online. Next. Habis itu ada pastinya ada promosi dari Apple itu sendiri, yakni contohnya seperti yang pertama, promosi terbatas seperti back to school dengan hadiah AirPods. Habis itu kerjasama dengan mitra retail untuk cashback, cicilan 0% dan hadiah pembelian, serta melakukan promosi dilakukan saat peluncuran produk baru atau momen khusus seperti holiday season. Habis itu melakukan periklanan di sosial media, pastinya seperti kampanye visual minimalis dan emosional di Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Di situ ada kolaborasi dengan konten kreator dan influencer, kampanye melakukan kampanye viral seperti shoot on iPhone menampilkan karya pengguna iPhone di seluruh dunia. Next. Habis itu ada teknologi isu itu sendiri dari iPhone, yakni yang pertama tren teknologi, yang pertama integrasi artificial intelligence melalui Apple Intelligence pada iPhone 16 Pro, yang kedua fokus pada privasi data, app tracking, transparansi dan enkripsi end-to-end, yang ketiga dukungan teknologi immersive Arcade Vision Pro dan aplikasi berbasis augmented reality. Habis itu ada digitalisasi e-commerce dan iklan digital. Selanjutnya ada dampak produk, yakni yang pertama pengalaman pengguna lebih personal dan efisien berkat AI di kamera dan ciri. Yang kedua privasi sebagai keunggulan kompetitif dalam menjaga kepercayaan pengguna. Yang ketiga ekosistem integrasi seperti iPhone, Mac, iPad, Apple Watch meningkatkan loyalitas pelanggan. Habis itu ada diversifikasi produk ke India dan Vietnam untuk mengurangi risiko geopolitik dan gangguan pasokan. Next. Berikut adalah data estimasi penjualan dari iPhone itu sendiri dan estimasi penjualan pada tahun depan. Ada faktor pendukung proyeksinya. Next. Situ ada kesimpulan. Jadi yang pertama, kekuatan Apple ini sendiri adalah seperti inovasinya, kualitas premium, dan ekosistem produk yang terintegrasi. Posisi iPhone ini lebih dari sekedar alat komunikasi, menjadi simbol gaya hidup modern dan eksklusif. Strategi pemasaran iPhone ini sendiri, yakni yang pertama, target pasar konsumen berpendapatan menengah ke atas yang menghargai prestis dan kenyamanan. Habis itu positioning, diferensiasi berbasis kualitas, eksklusivitas dan user experience. Habis itu yang ketiga promosi, storytelling visual kuat dan kampanye digital terintegrasi. Habis itu respon terhadap tren teknologi, yakni yang pertama integrasi AI dan AR, memperkuat diferensiasi produk. Situ ada kebijakan privasi menambah nilai kepercayaan. Habis itu ada proyeksi penjualan di mana pertumbuhan stabil didukung strategi produk beragam dan distribusi luas. Habis itu ada fokus pada negara berkembang dan pasar premium. Next. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.